Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Agustina dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 5 akan menyampaikan contoh penerapan dari bab 2 yaitu tentang mematuhi tata tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Puspitaningrum dari kelas 10 MIPA 6 absen 7 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mematuhi peraturan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin Malik Albayaki dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 19 akan memberikan contoh penerapan bab 2 yaitu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Najwa Sabiwarianti dari kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan membacakan bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Alodiana Swariska Nursani. Saya biasa dipanggil Sani. Di kelompok 3 ini saya bertugas sebagai perangko materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Karelino Matarama dari kelas 10 MIPA 6 kelompok 3. Di sini tugas saya adalah sebagai editor. 1. Menaati tata tertib. Ditinjau dari bentuk katanya, tata tertib berasal dari dua kata, yaitu tata dan tertib, yang keduanya memiliki arti sendiri-sendiri. Tata tertib, menurut pengertian etimologi, adalah sistem atau susunan peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi. Untuk memperoleh ketertiban yang baik, maka diperlukan pendidikan tentang tata cara sopan santun, nilai moral atau sosial agar dapat hidup di lingkungan keluarga dan masyarakat. Setiap pendidikan moral yang bertujuan untuk membantu generasi penerus untuk mencapai ketertiban dan kedamaian harus memiliki tata tertib perpustakaan yang lengkap, yaitu yang menyangkut segala segi kehidupan yang harus dilaksanakan, ditaati, dan dilindungi bersama oleh segenap unsur yang ada. Dengan demikian, setiap usaha yang dilakukan dalam pendidikan tidak lain adalah untuk mengubah tingkah laku yang sedemikian rupa menjadi tingkah laku yang diinginkan. Tujuan tata tertib tidak hanya membantu program sekolah, tetapi juga untuk menunjang kesadaran dan ketaatan terhadap tanggung jawab. Sebab rasa tanggung jawab inilah yang merupakan inti dari kepribadian yang sangat perlu dikembangkan dalam diri anak. Semua tata tertib, baik yang berlaku untuk umum maupun untuk khusus, meliputi 3 unsur, yaitu A. Perbuatan atau perilaku yang diharuskan dan dilarang, B. Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab perilaku atau pelanggar tata tertib, C. Cara atau prosedur untuk menyampaikan tata tertib kepada subjek yang dikenai tata tertib tersebut. Jenis-jenis tata tertib ialah 1. Tata tertib umum untuk keseluruhan personil lembaga pendidikan. 2. Tata tertib umum untuk siswa. 3. Tata tertib khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Contoh menaati tata tertib yaitu datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam lengkap sesuai dengan jadwal, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak mencontek saat ujian, tidak merokok di lingkungan sekolah, hormat terhadap guru, tidak bertengkar dengan teman, meminta izin jika ingin meninggalkan kelas, dan masih banyak lagi. Dua, mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas merupakan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Peraturan lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas pertama, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan pada UU Nomor 22 Tahun 2009 yang lebih rinci terhadap setiap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Peraturan lalu lintas dibuat untuk mengatur tingkah laku para pengguna lalu lintas, supaya dapat menjaga keselamatan berlalu lintas, menjaga ketertiban di lalu lintas, terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan korban jiwa, menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan, dan mencegah terjadinya kemacetan. Adapun contoh mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu 1.
Tidak menerobos lampu merah. 2. Menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia. 3. Menyeberang pada zebra cross. 4. Mentaati rambu-rambu yang terpasang di jalan. 5. Tidak main handphone saat berkendara. 6. Menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil. 7. Membawa kelengkapan data diri dan kendaraan seperti SIM dan STNK. 8. Menggunakan kelengkapan kendaraan yang baik. 9. Mengendarai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan. Peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, di mana peraturan tersebut sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah atau Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR merupakan lembaga yang berwenang dalam membentuk perundang-undangan nasional. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, dalam masyarakat peraturan tersebut sangat penting karena berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat. Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, maka warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan penuh kesadaran. Contoh, dalam penerapan undang-undang berlalu lintas, ketika masyarakat tidak menaati peraturan berlalu lintas, maka akan terjadi ketidaktertiban, kemacetan, bahkan akan terjadi tabrakan. Namun sebaliknya, ketika masyarakat tertib dan mentaati peraturan, maka akan tercipta keteraturan dan kenyamanan. Fungsi peraturan perundang-undangan. Ada sejumlah fungsi dalam peraturan perundang-undangan, yakni 1. Mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. 3. Mengatur jalannya pemerintahan negara. Ronda adalah berjalan keliling atau patroli untuk menjaga keamanan di desa, baik dengan berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan bermotor. Dalam ronda biasanya terbagi dalam beberapa kelompok untuk berpatroli menyebar di setiap jalan dan gang perumahan warga yang termasuk dalam satu desa atau dusun yang bersangkutan. Manfaat dari pelaksanaan ronda itu sendiri sangatlah banyak, yang diantara pokok intinya adalah 1. Menjaga keamanan dari segala macam tindak kriminal. 2. Sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan keamanan masyarakat dan musibah ataupun bencana alam. 3. Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. 4. Meningkatkan rasa kebersamaan antar penduduk dalam suatu dusun atau RT. Kesadaran semua elemen masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam berpartisipasi di bidang keamanan dan ketertiban, sehingga bisa terlaksanakannya kegiatan ronda ini dengan efektif, karena ini merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna untuk menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan, dan daya tanggap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan masing-masing. Serta keaktifan warga dalam ronda malam tergantung bagaimana warga memahami atau mengartikan bahwa ronda malam sebagai kesadaran bersama. Bahkan ada pendapat bahwa ini merupakan kewajiban bersama untuk menjaga keamanan lingkungan kampung. Maka pada setiap malam, tiap warga harus melaksanakan tugas kewajiban ronda malam sesuai jadwal masing-masing yang sudah disepakati bersama. Tidak peduli apakah dia seorang kiai ataupun ustadz, pendeta, pejabat, pengusaha sukses, buruh tani, tukang batu, karyawan, atau pekerja pabrik, dan sebagainya. Kewajiban mereka sama di mata seorang warga masyarakat, karena ini adalah bagian dari wujud bela negara dalam arti yang paling sederhana. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan warga masyarakat oleh pemerintah desa atau kampung atau tiuh atau pekon dan polsek sekitar kewilayahan, agar budaya ronda malam atau siskamling tidak hilang di telan bumi atau ditinggal nama dan kenangan saja.
Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Contoh dari tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat. Apabila seseorang melakukan main hakim sendiri, maka akan dijerat dengan pasal A. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dalam penjelasan, Pasal 351 KUHP oleh Raden Sugandi. Penganiayaan yang diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. B. Pasal 170 KUHP tentang kekerasan dalam penjelasan, Pasal 170 KUHP oleh Raden Sugandi. Kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. C. Pasal 406 KUHP tentang perusakan dalam penjelasan, Pasal 406 KUHP oleh Raden Sugandi. Perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau hilang dengan melawan hukum.